Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJBJ TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini kita kembali akan menayangkan tentang dialog Ramadan seputar bulan puasa. Kali ini tema yang kita angkat adalah puasa dan pensucian jiwa. Dan narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Dr. Zakaria Hussein Lubis MA.Hum. Beliau sudah hadir bersama-sama kita di sini. Insya Allah akan menerangkan atau menjelaskan sekilas tentang puasa dan pensucian jiwa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, kabar baik ya? Alhamdulillah. Amin. Baik Pak Ustadz, langsung saja mohon dijelaskan keterkaitan antara puasa dan pensucian jiwa. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di bulan Ramadan ini kewajiban kita sebagai muslim ialah puasa. Bahkan kewajiban ini termaktub, tertulis secara jelas dalam Al-Qur'an, diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa merupakan suatu ibadah yang termasuk juga rukun dalam Islam. Ketika seorang muslim sudah menegakkan yang namanya sholat, kemudian mengucapkan syahadat, ada di situ berkewajiban berpuasa. Bahkan puasa ini erat kaitannya dengan yang namanya penyucian diri. Karena Ramadan itu ialah suatu bulan di mana jasam atau jasmani kita atau nafs kita ini pada bulan itu dicoba dilatih, tadrib. Dilatih tujuannya supaya jisim kita ini ketika nanti selesai bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan kita katakan yaitu bulan Syawal, itu bulan peningkatan, jasmani kita ini menjadi suatu suci kembali. Menjadi semacam kertas yang sangat putih atau ibarat bayi yang dilahirkan, sehingga ketika diri kita suci ini, ketika bulan Syawal nanti, selebrasinya atau perayaannya dari bulan Ramadan itu ialah yang namanya Yaum Idul Fitr, yang mana hari di mana kita sebagai manusia yang menjalankan puasa itu balik kepada fitrah kita. Fitrah kita yang dulu sebelum kita ada dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam yang belum ada, alam gaib kalau kita peristilahan dalam Islam, al-gaib. Kemudian kita diadakan, kita dilahirkan oleh ibu kita dari rahimnya. Kemudian nanti episode selanjutnya ada kehidupan kelanjutan yang mana kita tidak ada kembali dalam dunia ini. Sehingga tazkiyatun nafs tersebut atau penyucian diri itu dengan adanya puasa ini diselebrasikan atau dirayakan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal sebagai bentuk penyucian diri bahwasanya dia benar-benar terlahir kembali, dikarenakan selama 30 hari 1 bulan penuh dia melatih dirinya yang namanya tidak makan dan minum. Bukan hanya itu saja, bahkan dia menahan segala hawa nafsunya, baik pandangannya, pendengarannya, semua itu substansi dari puasa yang paling dasar. Karena kalau puasa ini hanya menahan lapar dan haus saja, itu hanya puasa yang pada umumnya. Tetapi puasa itu ialah menahan semuanya, baik menahan hawa nafsu,
pandangan kita, al-basar, qadul basar, menjaga atau menahan telinga kita dari ocehan-ocehan atau dari suatu hal yang tidak diindahkan oleh agama, semua dijaga. Bahkan langkah kita kalau bisa diperbanyak di bulan puasa itu ialah langkah kita bagaimana kaki kita ini mendatangi yang namanya majelis ta'lim, atau paling tidak karena ini masa pandemi, paling tidak kita gunakan, kita memperbanyak namanya melatih diri kita dalam bulan puasa ini membaca yang namanya buku-buku keislaman supaya meningkatkan diri kita atau ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan singkatnya, Ustaz. Terkait puasa dan pensucian jiwa. Jadi ending yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah saum Ramadan ini adalah ketika keluar dari bulan Ramadan, selain para soimat itu meraih gelar takwa dengan riadoh yang diterapkan di dalam bulan puasa, juga akan menjadi insan yang sehat walafiat, Ustaz ya. Nah, kemudian satu pertanyaan nih Ustaz, di dalam surah Asy-Syams itu di ayat yang ke-7 itu. Ini saya rasa nih surat menarik. Sebelum Allah menyatakan di ayat ke-7 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi itu pilihan. Kita mau jadi orang yang fujur atau mau jadi orang yang takwa. Tapi uniknya di surat ini dari ayat 1 sampai ayat 6 Allah tuh bersumpah wasyamsi waduhaha. Sumpah Allah kan biasa satu gitu kan. Contoh misalkan watin, nah, satu aja buah tin, kemudian wal asr, satu aja. Tapi di dalam surat Asy-Syams ini Allah langsung pasangan-pasangan sampai 6 kali, baru fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu pun pasangan, mau fujur atau mau takwa itu. Nah, kaitannya dengan puasa ini Pak Ustadz. Jadi Allah telah menyediakan sarana madrasah yang berupa Ramadan, gitu kan. Nah, dan tergantung kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan baik nggak, supaya kita tuh memilih bukan memilih yang fujur tapi milih yang takwa gitu kan. Nah, ini bagaimana nih Ustaz kiatnya kan untuk pendidikan pensucian diri dalam Ramadan itu kan sungguh sulit ya Pak Ustaz ya. Godaannya banyak sekali, apalagi ketika kita keluar rumah aja. Nah itu luar biasa tontonan yang di luar gitu kan. Belum lagi dengan majunya teknologi itu begitu gampang gitu kan, hal-hal yang seronok, hal-hal yang kurang pantas yang tadi Ustaz bilang khudul basor gitu kan, itu bahkan nggak usah tidak keluar rumah pun kita melihat YouTube. Nah makanya ya dengan apalagi gadget kita ini kan apa aja udah bisa. Nah bagaimana Ustaz kita bisa betul-betul memaksimalkan diri kita agar kita bisa meraih yang disebut dengan puasa adalah untuk pensucian jiwa, Pak Ustaz. Oke. Tadi saya mengambil tadi suatu ayat tadi ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu memang pada dasarnya ketika dia hendak tadi dilahirkan ke dunia ini, ke alam fana kita katakan, memang dia sudah bersumpah bahwasanya dia akan bersaksi bahwasanya ketika nanti di alam dunia ini untuk tazkiyatun nafsnya, untuk menyucikan dirinya itu, dia harus mengatakan wa qalu syahidna bala wa qalu syahidna. Qalu bala syahidna. Karena pada saat dia belum ada, ketika dia bersaksi di hadapan Allah sebelum dia lahir atau sebelum ditiupkan ruh ke dalam jism seorang ibunya, dia harus bersaksi bahwasanya Engkaulah Tuhan, suatu tujuan. Betul. Orientasi kepada Tuhanan. Ketika dia dalam dunia ini, dia dilahirkan, kemudian diwajibkan kepadanya puasa, yang kita kalau lihat tadi petikan ayat tadi, bahwasanya tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun. Itu tujuannya, supaya dia menjadi orang bertakwa. Ketika bicara takwa ini, tentunya pastinya itu kaitannya erat dengan yang namanya pelatihan diri, penyucian diri. Lagi-lagi, manusia dikasih kebebasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi, ketika engkau diberikan kebebasan, kau silahkan memilih jalan mana. Apakah kau mau berpuasa atau tidak merugikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kau puasa silahkan, itu untukmu. Kau tidak puasa silahkan, itu juga untukmu.
Kan begitu. Ketika jadi memang benar-benar dia puasa, dia sekali pilihan. Ujung-ujungnya kalau kita lihat dari ayat tadi sini, waqad aflaha man zakkaha, waqad khaba man dassaha. Lagi-lagi dikuatkan di situ. Beruntunglah orang yang dia ingat ketika dia belum dilahirkan tadi, dia yakin bahwasanya orientasi itu pada ketuhanan. Ya. Tetapi dia tidak yakin misalnya orientasi kepada ketuhanan itu hanya dia mendapatkan duniawinya. Padahal fenomena kehidupan kita ini ada namanya tadi, lagi-lagi saya katakan hidup kelanjutan atau sequel dari kehidupan kita itu ialah hidup abadi. Di situ nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan di dunia ini, itu semuanya tampil pribadi masing-masing di hadapan Allah, dan kita harus menjawab apa yang kita lakukan di dunia ini tanpa ada pertemanan di situ. Semuanya tampil pribadi masing-masing. Saya rasa begitu saja, Pak. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sahabat MJBJ TV, mungkin bisa kami simpulkan bahwa yang pertama adalah jangan sia-siakan Ramadan tahun ini, karena belum tentu kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Betul, Ustaz ya? Betul. Satu. Yang kedua, karena itu maksimalkan Ramadan tahun ini walau dalam masa pandemi. Kita maksimalkan agar betul-betul puasa kita menghasilkan buah. Ada buahnya, ada hasilnya, yaitu bisa sebagai pensuci jiwa kita. Dan yang terakhir, dalam bulan puasa ini, bulan tentunya khususnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa as-siyamu li wa ana ajzi bihi gitu. Jadi puasa itu untuk Allah katanya, dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Pahalanya belum jelas berapa gitu. Dan besar kecilnya atau bahkan tidak adanya pahala puasa tergantung bagaimana ziyadah kita, jihadah kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Terakhir, saya teringat pesan Nabi bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Demikian sahabat MJBJ TV, terima kasih Pak Ustadz Zakaria Husain Lubis. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.